Zat yang wajib adanya berarti makhluk itu ada ketika ada yang mengadakan. Maka kemarin sudah sampai ke ayat Quran belum? Yang surah Al-A'raf 54 sudah belum? Bacanya. Sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu harus kita yakini keberadaannya. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Summa istawa 'alal 'arsy. Yughshil laila nahar. Coba dibuka. Oke. Sofi awas. Ya pilih 4. Nomornya 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila wan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsu wal qamara wan nujumu musakharati bi amri ala lahul khalaqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Jadi di sini jelas bahwa Allah menunjukkan zatnya itu dengan keberadaan makhluknya. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini jelas bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan rancangan Allah Subhanahu wa taala. 6 masa itu bisa dikategorikan waktu perjalanan langit dan bumi itu dalam waktu 6 waktu. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menentukan langit kepada siang begitu cepatnya. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan masing-masing itu tunduk kepada perintahnya, tunduk kepada petunjuknya. Jadi tidak ada matahari kembali ke malam gitu, atau bulan kembali ke siang. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaan matahari di siang kita ini bagi kita siang. Bagi orang yang di balik bumi itu adalah jadi malam. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat Allah ini bukan untuk orang beriman saja, seluruh makhluk Allah. Maka itu nanti akan menjadi keyakinan ataupun keimanan yang tanpa dilandasi agama juga bisa. Jadi mereka akan meyakini, orang-orang kafir pun meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar. Maka jelas bahwa keberadaan langit dan bumi itu adalah Allah yang menciptakan. Dan ingatlah Allah lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah bahwa menciptakan dan memerintah itu hanyalah hak Allah. Maka Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Itu ayatnya, silakan dibuka kembali, nanti tafsirnya bisa dipelajari, dibacakan. Maka pembuktian keberadaan Allah ini bisa dikategorikan seluruh makhluk tadi meyakini, yaitu dengan fitrah. Jadi apa fitrah manusia itu?
Fitrah manusia adalah tanpa berpikir, tanpa belajar, semua mengakui bahwa Allah itu ada. Jadi kalau misalkan dikategorikan sebelum menjadi manusia, maka ayat sebelumnya disampaikan alastu birabbikum. Maka ruh yang ditiupkan selama dalam jangka waktu 40 hari itu berkata, qalu bala sahidna. Nah, betul ya Allah, aku menyaksi bahwa Engkaulah yang telah menciptakan kami. Ruh yang menyaksi itu adalah yang menempel dalam tubuh jabang bayi, calon jabang bayi itu kemudian lahir jadi manusia. Maka diingatkan kembali kan, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Summa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Maka penciptaan manusia itu adalah kehendak Allah. Allah yang mengeluarkan dari perut ibu kalian itu tanpa mengetahui apa-apa. Karena bayi itu tidak mengetahui apa-apa kecuali dalam riwayat 3 bayi yang bisa berbicara itu. Nabi Isa alaihissalam, terus kisah si Gulam itu yang panah itu bayi yang hasil zina, tapi Allah takdirkan untuk berbicara karena di si Gulam yang dituduh penjinahnya itu ternyata bukan dia. Bayi itu oleh Allah dikehendaki untuk berbicara, bukan si Gulam yang telah menjinahi ibu saya, tapi si Fulan. Maka seketika itu si Gulam menjadi seorang yang betul-betul soleh dipandang oleh manusia yang lain. Yang satu lagi ada apa itu lagi, lupa lagi. Nabi Isa. Ya? Nabi Isa. Ya, Nabi Isa tadi, sama itu satu lagi siapa? Ada Nabi Muhammad juga termasuk. Tapi Nabi Muhammad bukan usia bayi, tapi usia anak ya. Dalam sirah nabawiyah, Nabi Muhammad sudah berbicara pada usia 3 bulan. Kalau nggak salah 4 bulan itu 5 bulan. Dalam sirah nabawiyah Nabi Muhammad itu usia 5 bulan sudah bisa berbicara. Usia 9 udah bisa memanah. Subhanallah. Jadi itu satu-satu banyak. Ternyata Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang mukjizatnya paling sempurna. Selanjutnya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini kita berbicara bab iman ya. Bab iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah itu yang menciptakan. Jadi sesuatu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Jadi kita itu tidak bisa menciptakan. Sekarang kalau misalkan kita berdalih kapan ada yang hasil karya seseorang, dia tidak bisa menciptakan itu tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala. Soal logika sekarang maksudnya dia kan membutuhkan perangkat. Perangkat itu siapa yang menciptakan? Misalkan dia mengambil perangkat itu dari alam. Alam siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seseorang, baik itu kalau dalam kategori itu penemu gitu. Bukan penemu, dia bukan bukan menciptakan. Mungkin betul penemu menemukan ciptaan yang telah Allah ciptakan. Jadi menemukan lampu pijar. Iya betul, teori pelaksanaan lampu pijarnya dia yang menemukan. Dia yang merangkai, tapi perangkat-perangkat yang mendukungnya adalah Allah yang menciptakan. Maka itu satu yang harus kita yakini, bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terus dalil syar'i bahwa kitab samawi telah membuktikan bahwa Allah itu menciptakan seluruh makhluk.
baik itu dalam kitab Zabur, Taurat, Injil, dan disempurnakan dalam Al-Quran, bahwa Allah itu yang menciptakan makhluk, seluruh makhluk, baik itu di langit dan di bumi. Terus secara dalil indrawi ataupun dalil hiasi, bahwa kita yakin apa yang disembah, apa yang kita sembah itu adalah Allah yang maha mengijabah. Contoh kecilnya doa. Doa itu adalah sesuatu yang bentuknya ucapan seorang hamba kepada Rabbnya, yang itu pasti Allah ijabah. Contoh, kita berumah tangga, kita mempunyai anak. Anak itu adalah hasil daripada doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita berdagang, kita mendapatkan laba. Laba itu adalah doa kita dari usaha kita berbentuk dagang. Jadi seluruh apa yang kita dapatkan itu adalah tidak lepas daripada doa. Adapun orang-orang kafir, ketika dia tidak merasa berdoa, padahal dia sebetulnya berdoa juga, cuman karena doanya dia hanya orientasinya duniawi, jadi makanya doanya itu tidak ada pahala bagi dia, maka berupa keuntungan saja. Nah, sekarang kita kembali lagi, sedikit kembali, bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Baqarah itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini jelas menekankan kita bahwa kita itu harus meyakini kegaiban Allah Subhanahu wa taala itu adalah nyata. Maka kita kalau jabarkan, kegaiban itu adalah segala sesuatu yang nyata bagi seorang beriman. Coba kalau kita seorang yang beriman tidak mengakui kegaiban itu, maka keimanannya bisa dikatakan tidak paripurna. Kembali lagi tadi, pahala adalah jenis keuntungan yang gaib. Maka harus kita yakini. Ibu lengkap dia ngiring majelis ilmu dan pahala. Tapi pahala eta tetiasa dibalanjakeun, Bu. Tetiasa ibu dibalanjakeun abi gaduh pahala dina pangaosan misalkan. Komo dihargakeun mah. Misalkan kayak pahala na 50.000. Ibu itu balanja 50.000 disenserikeun. Tapi eta mah keyakinan urang, Ibu. Keyakinan urang bahwa pahala itu bighairi hisab. Teu aya batasna dan tentiasa dihargakeun. Pami pahala tiasa dihargakeun atuh orang-orang anu gaduh artos teh. Kantun ieu kantun pesen teh. Pesen we ka ibu, nitip ka ibu anu sekian ratus juta sekian juta. Sigana mah surga teh kepet orang-orang dumhan. Jadi jumlah surga teh pahala kan gitu ya. Pahala yang tiada batas itu adalah Jannatul Firdaus, Jannatul A'la, Jannatul Na'im. Surga yang sangat tinggi nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala itu bagi orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena mereka betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk. Kalau dari makhluk itu berupa tanda terima kasih. Makanya ketika seseorang
dia apapun profesinya, mau dia pedagang, mau dia karyawan, mau dia guru, mau guru agama ataupun guru ilmu pengetahuan, ketika dia mempunyai penghasilan dari itu semua, itu berupa sifatnya tanda terima kasih atau kebaikan yang dibayar kontan dengan nilai nominal. Maka itu semua setelah selesai, akan antara karyawan, akan antara seorang guru dengan pihak sekolah, baik itu guru agama ataupun guru umum, itu setelah selesai untuk perkara dunia. Nah, untuk perkara akhirat bisa jadi karyawan itu mendapat pahala juga, betul? Bisa jadi guru itu juga mendapat pahala juga, bisa jadi seorang ustaz juga mendapatkan pahala juga. Kembali lagi kepada niat dia mengimani, meyakini bahwa dirinya semata-mata li'illahi kalimatillah, mencari meninggikan kalimat Allah dan mencari mardatillah, maka insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pahala yang tidak ada batasannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Ketika kita melakukan kesalahan, maka Allah balas dengan kesalahan ataupun dosa yang semisal. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, Allah akan membalasnya dengan tanpa batas. Bisa jadi 10 kali, bisa jadi 70 kali, bisa 700 kali, bisa tanpa batas. Jadi itu bukan kalkulator manusia, tapi kalkulasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakinlah bahwa setiap amal soleh yang kita lakukan hanya untuk Allah itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda sampai tidak terbatas. Itu keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, makanya harus kita yakini rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Karena sesuatu yang diyakini secara paripurna itu akan menghasilkan keyakinan yang paripurna juga, sehingga melakukan amal soleh juga sekemampuan batas maksimalnya. Karena sesuatu yang dilaksanakan ataupun yang diusahakan sebatas kemampuan dia semaksimal mungkin, itu akan menjadikan dia kuat. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir itu, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan membebani seseorang itu sebatas akhir kemampuan dia. Maka saya ingatkan kembali pada diri saya, ibu yang sudah sepuh, berjalan masih kuat sampai ke majelis ini menjadikan satu motivasi bagi saya. Maka ketika saya tidak bisa ataupun tidak memaksakan diri saya untuk hadir di majelis ini menunjukkan bahwa ibu itu lebih kuat daripada saya yang tadi disentuh Papi. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi saestuna sagala anu diniatkeun kurang, sagala anu diamalkeun kurang, gumantung kana niat anu dicanang awal tiurang. Kan gitu kan? Dina hadis eta teh. Janten sing saha jalmi anu bade ngamalkeun gaduh niat, tegaskeun niatna eta anu bakal kacanang. Tadi teh pami urang niat ka dieu thalabul ilmi untuk mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ilmu, berupa silaturahim, berupa hidayah, dan Allah menghadiahkan pahala, insyaallah
itu menjadikan sesuatu yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita berniat untuk keduniaan, dalam hadis itu disampaikan, "Faman hijratuhu ilallahi wa rasuluh, fa hijratuhu ilallahi wa rasuluh. Faman hijratuhu ila dunya au amra ankihu, fa hijratuhu ila dunya wa amru ankihu." Barang siapa yang dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah untuk dunia ataupun untuk perempuan yang akan dia nikahinya, maka dia akan mendapatkan dunia dan apa-apa yang dia inginkan, termasuk perempuan yang dinikahinya. Tapi itulah hanya dunia. Maka kita loncat lagi. Hadis Jibril ini menyampaikan, "Akhbirni anil Islam." Kemudian Rasulullah menjawab, Al-Islam itu antashhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa yu'tu zakat wa shaum Ramadan wa hajj akbar. Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, kemudian engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, menjalankan saum di bulan Ramadan, menjalankan haji. Itu. Kemudian orang tersebut mengiyakan, engkau benar, wahai Rasulullah. Maka disebut hadis Jibril di situ. Sampai Umar bin Khattab kebingungan. Orang itu bertanya, tapi membenarkan jawaban Rasulullah SAW. Itu membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa. Dia adalah utusan Allah juga, yaitu malaikat. Malaikat yang sangat dicintai Allah adalah malaikat Jibril. Kemudian selanjutnya, akhbirni, dia bertanya kembali, akhbirni anil iman. Kemudian Rasulullah menjawab, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu biqadari syari wa khair. Jadi engkau beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, ataupun takdir yang baik. Jadi keimanan ini kenapa harus bisa menguatkan di akhir zaman? Karena seluruh umat di muka bumi ini, kalau tanpa keimanan, kalau misalkan sudah tidak ada lagi orang yang beriman, maka itulah yang disebut dengan Qiyamatul Kubra. Itulah yang disebut dengan hari akhir. Maka sebetulnya keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada hari akhir itu adalah senantiasa berbarengan. Itu adalah menunjukkan bahwa ketika seseorang tidak beriman kepada yaumil akhir, maka otomatis dia tidak beriman kepada Allah. Coba dalam ayat-ayat awal juga dalam surah Al-Baqarah ayat berapa
ayat Al-Baqarah setelah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzir. Setelah itu ayat dibaca. Amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dan sebagian manusia-manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah, memang Allah tidak menakdirkan semua beriman. Maka ketika kita mempunyai keimanan itu, subhanallah, itu sesuatu nilai yang tidak bisa diukur dengan langit dan bumi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dan sebagian manusia itu berkata amanna billah, aku beriman kepada Allah. Terus selanjutnya apa nih? Wabil yaumil akhir, dan dengan keberadaan yaumil akhir, wa ma hum bimu'minin, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Ini ayat menyatakan bahwa ayat orang-orang, mulai orang-orang munafik masuk ke dalam kategori munafik. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa betul ada orang yang dia hanya mengaku beriman, tapi dia tidak beriman. Tadi secara keseluruhan, seluruh manusia itu mengakui bahwa Allah itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sekali lagi ya, seluruh manusia mau iman, rek teriman, manusia mengakui, baik sadar ataupun tidak sadar. Nah, mulai dibagi dari Allah teh. Ternyata ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ayat jami anu kafir, rek diemutan, rek dielingan, rek ditunjukkeun kekuasaan-kekuasaan Allah ge anggar eta dina putus kafir. Tidak akan beriman. Nah, terus anu bahaya ieu adalah jami-jami anu munafik tadi teh. Amanna billahi wal yaumil akhir. Dia mengaku bahwa Allah adalah Tuhan kami. Dia mengaku bahwa hari akhir itu ada, tapi hakikatnya dia tidak mengimani. Ciri-cirinya apa? Otomatis nanti kelihatan dari kesehariannya. Ayat selanjutnya diketahui. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Coba, ku terjemah aja, ku bahasa terjemah aja apa coba? Mereka menipu Allah. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Itu. Jadi di sini ini bukan ke orang lain Bu, tapi ke diri kita. Ke diri kita. Belajar mengkaji itu mengkaji diri, jangan orang lain. Jadi mereka, orang-orang munafik ini, mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Padahal diri mereka tertipu. Jadi di situ ayat itu jangan sampai kita terperangkap dengan niat tadi. Kita niat menghadiri majelis ilmu, mengkaji ilmu-ilmu untuk membersihkan niat kita, bukan niat orang lain tuh. Nah ini beratnya seseorang yang mempertahankan keimanan. Jadi ibu pulang ngaji itu bukan berarti merasa diri baik, justru kita merasa kurang. Karena apa? Karena tadi jangan sampai hati kita merasa bahwa kita ingin mengharap ridho Allah, ingin bersama orang-orang yang beriman,
Tapi ketika kita keluar dari majelis ini, kita yang merasa, bukan jadi memperbaiki diri, tapi merasa diri paling baik. Itu kalau dalam bahasa kita, kalau kita mengkaji bahasa seperti itu. Jadi berusahalah kita mempersamai orang-orang baik, berusaha menjadi orang-orang soleh, namun bukan berarti kita merasa paling baik. Sehingga kita mengajak orang lain itu bukan berarti kita lebih baik, karena kita kuat, karena kita lemah, butuh kekuatan orang-orang lain. Makanya kan jadi buar-buar ibu-ibu anu bare nawas ka dieu teh berarti kita lemah. Allah yang menguatkan. Da abi pami nawas di dieu nyalira misalkan teh aya nu ngadangukeun lemah abi. Naon hawar-hawar. Eta salah sawiosna. Kita saling menguatkan dengan bermajelis seperti ini. Mudah-mudahan dengan kekuatan kita, walaupun hanya beberapa orang, tidak mencapai 10 orang, insya Allah akan menguatkan kita kalau kita saling menguatkan. Karena sesuatu yang kita usahakan ini adalah yang di mata Allah merupakan pahala yang luar biasa. Meskipun yang saya sampaikan biasa-biasa. Saya bukan pakarnya, saya bukan ahlinya, saya bukan ulama, tapi kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita hanya mengingatkan tentang hak dan bagaimana kita bersabar memperjuangkan al-haq itu. Nanti beliau yang bagian materi tegar dalam al-haq. Berapa menit lagi? Sampai jam 10. Masih ada seperempat jam lagi. Jam. Kalau tentang iman kepada Allah ini ada yang ditanyakan lagi nggak Bu? Kita langsung saja, Bapak Kang Jerry, tentang paparan saya, bagaimana kita mengimani Allah itu dengan segala kemahaannya. Tadi kita sampai harus paham, harus meyakini bahwa semua yang gaib itu adalah di atas kuasa yang maha gaib. Jadi keberadaan kita adalah di atas kuasanya yang maha gaib. Jadi iman kepada Allah itu adalah, sebetulnya iman kepada Allah itu sudah mencakup seluruh iman-iman yang lainnya. Coba iman kepada malaikat gaib dari pandangan manusia, dari pandangan makhluk. Sekarang iman kepada kitab itu gaib secara pandangan makhluk. Kalau yang kita baca itu adalah mushaf, disebutnya adalah implementasi daripada yang gaib, makanya nyata. Kita juga kan sebetulnya gaib, makhluk itu sebetulnya gaib, tidak ada kalau tidak ada yang mengadakan gaib. Selanjutnya iman kepada Rasul dan Nabi dan Rasul itu gaib bagi kita, apalagi umat akhir zaman. Tapi gaib yang nyata, maka yang merasakan adalah para sahabat. Ya, para sahabat yang menyaksikan langsung. Sehingga kalimatnya kan kata Rasulullah, sampai ketika berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah menyampaikan kan, aku rindu bertemu dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Maka para sahabat kan berbicara seolah merasa tersinggung gitu, merasa tidak diakui oleh Rasulullah, sampai menangis. Ada yang menangis menyampaikan, ya Rasulullah, siapa saudaraku itu yang kau rindukan?
Maka para sahabat, kami kan saudara-saudara engkau ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum sambil seolah-olah merasa ada keharuan Rasulullah. Bagaimana mungkin aku melupakan kalian, para sahabat? Engkau adalah para sahabatku yang aku cintai. Tanpa kalian perjuanganku mungkin seolah-olah, karena Allah menakdirkan kalian menjadi sahabatku. Lantas siapa? Yaitu umat-umat yang ada di akhir zaman. Kenapa? Karena mereka tidak menyaksikanku, berarti gaib. Mereka tidak mendengarkanku, berarti gaib. Mereka tidak menjadi saksi ketika perjuanganku dari awal sampai akhir. Obatnya beliau gaib. Tapi Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai kita umatnya. Maka bagaimana kita tidak mencintai beliau? Allahumma sholli alaihi. Itulah gaib Rasul, gaib Nabi. Ya betul, bagi para sahabat Rasulullah adalah nyata yang disaksikan orangnya. Makanya kan khairul qurni summaladina yalunahu summaladina yalunahu. Sebaik-baik umat adalah umat di zamanku, itu para sahabat. Karena menyaksikan, bergaul, bersinggungan langsung dengan Rasulullah, menyaksikan keagungan Allah Rasulullah, menyaksikan kebijaksanaan Rasulullah, menyaksikan perjuangan Rasulullah. Itu adalah umat terbaik. Kemudian tabi'in, maka dalam mukadimah sering disampaikan kan, tabi'in adalah yang mengikuti para sahabat, tabi'ut tabi'in adalah yang mengikuti tabi'in. Itu tiga generasi yang dikenal dengan salafus saleh. Maka kalau berbicara tentang manhaj, tentang jalan kepada Allah ini, jalan kepada agama Allah ini, kita harus mengikuti manhaj orang-orang terdahulu, salafus saleh. Maka prinsip dalam beragama itu adalah berislam dengan menjalankan amalan itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh para salafus saleh. Istilahnya seperti itu. Namun bukan berarti diklaim itu menjadi salafi, kalau menjadi salafiyun, menjadi ahlu sunnah, bukan seperti itu. Tapi bagaimana mengamalkan Islam itu sebagaimana para sahabat mengamalkan, sebagaimana para tabi'in mengamalkan, sebagaimana para tabi'ut tabi'in mengamalkan Islam itu. Itulah yang menjadikan kita bisa sampai mempelajari ilmu Allah itu sampai kepada kita. Hari ini itu merupakan sumbangsih ataupun jariahnya ilmu para sahabat tabi'in dan tabi'in. Jadi seperti itu. Bukan berarti kita harus mengkultuskan, kita harus menjadikan sesuatu lebih daripada Rasulullah, tidak. Tapi mereka itu beramal, berislam itu adalah sesuai dengan arahan ataupun contoh dari Rasulullah SAW. Kemudian apapun yang mereka istihadkan itu adalah sesuatu yang betul-betul dasarnya ada, dalilnya ada, jelas Al-Quran dan As-Sunnah. Maka keimanan tadi seluruhnya ternyata kalau kita kaji lebih dalam itu. Kenapa surah Al-Baqarah alladzina yu'minuna bil ghaibi? Baru kita beramal. Ayo
yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selanjutnya iman yang terakhir adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu gaib. Iman kepada takdir yang baik dan buruk itu juga gaib. Kenapa? Karena kita tidak bisa memprediksi. Ibu sekarang lagi posisi sehat, kita lagi posisi sehat. Belum tentu pulang dari sini atau 2 jam berikutnya bisa jadi kita sakit. Naudzubillah. Bisa jadi kita mengalami takdir yang buruk. Itu kan gaib. Nah, itu saja mungkin sebagai pembukaan awal. Nanti insya Allah untuk iman kepada Allah insya Allah sudah beres hari ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang iman kepada malaikatnya Allah. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini walaupun sedikit ada bisa kita ambil dari semua yang saya sampaikan. Yang benar tadi kita yakini bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keliru saya yakini juga adalah kebodohan saya pribadi yang menyampaikan karena keterbatasan ilmu, keterbatasan referensi. Itu adalah kelemahan saya selaku manusia yang menyampaikan. Saya tutup dulu untuk kajian kali ini. Selanjutnya mungkin Kang Jerry ada sesi tanya jawab ataupun tambahan lainnya saya serahkan kepada moderator Kang Jerry. Saya tutup dulu. Aku kali ada. Astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, percaya mah Yos. Pas tabuh setengah mulut. Alhamdulillah acara intinya yang terus parantos dipaparkeun ku Ustaz parantos rengse pamugi segala rupi anu parantos dipaparkeun ku Ustaz senjata manfaatkeun di urang sadayana urang tiasa nerapkeun dina kehidupan orang sadiritan nyata iman ka Allah Subhanahu wa taala ngalampungan syiar nyata ngajak anu sanes oge memperkuat iman orang ka Allah Subhanahu wa taala. Salajengna kanggo Bapak-bapak Ibu-ibu manawi aya anu bade didugikeun atau ditaroskeun ka Pak Ustaz mangga anu bade ditaroskeun mangga Ibu. Begini Pak, bagaimana kita kalau udah masuk masjid ya, terus mau sholat duha dulu atau wahid dulu? Boleh Ustaz? Akan dijawab Terima kasih. ya. Iya, pertawasan atau selamat karena amalannya. Karena amalah. Wajib kemudian sholat. Lebatna karena fikih, janten karena ayah nonomina teh kaifiat tata cara sholat. Janten saya sholat bagi seorang perempuan itu adalah di rumah. Dan bentuk sholat duha juga termasuk adalah sholat yang terbaik dilaksanakan di rumah. Adapun kalau memang ada keperluan ke masjid bagi seorang perempuan ya, terutama perempuan, yang alhamdulillah bisa melaksanakan tahiyatul masjid. Banyak sholat-sholat sunnah yang bisa dilaksanakan di dalam masjid. Itu salah satunya. Tapi untuk duha ahsannya di rumah. Jadi kalau di masjid masuknya kepada kaifiat sholat-sholat yang berada di masjid. Tapi kalau untuk laki-laki memang ketika sholat
di masjid itu bahkan ada sholat di waktu Jumat itu ada sholat sunnah intidor ya, yang rakaatnya tidak terbatas sampai imam masuk ke dalam, masuk ke mimbar, naik mimbar. Itu mungkin salah satunya ibu ke atas nih. Jantan pami ibu memang gaduh niat ke masjid lah, misalnya di payun seperti tadi kosong badan tahiyatul masjid, tak ada, insyaallah asan, sahih insyaallah. Tapi pami terus meminta misalnya ibu ada salat salah satu dengan naon mung asa jantan akhir ke nu ngelehan. Salah pami aya nu salat teu kenging langkung ageng sorakna daripada anu salat. Tah gitu jantan itu kepada afdholiyat amal atau keutamaan amal nanti kumaha gitu. Ibu ini ya tadi hayang inilah mangga. Malihan nu aya nu terang tadi teh salat gaib bisa mangga insyaallah. Itu mungkin ayat tambahan Pak Ustaz. Cekap Bu. Ah, ya. Cekap ya Bu. Ayat ini kan misalnya. Saya mungkin ya. Kita ada mangga bersama-sama. Alhamdulillah acara perantos dilaksanakan hal yang lancar. Bagi orang sadayana tetap berkasihan keimanan sareng katakwaan anu langkung kiat kangge urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sareng mugia kepayuna jamaah lagi langkung nabihan Bapak Ibu insyaallah tutup baik ku aos alhamdulillah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang tutup baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemah orang supados ngaosna tartil sareng aya istilah nama. Naon namina teh? Belajar tajwid sareng